Assalamualaikum. Selamat berjumpa di channel kami, tentunya di channel Info Islami, yang membahas tentang sejarah, kajian dan seputar Islam. Di video kali ini membahas Palestina, tanah kaum muslimin. Ternyata begini kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Oke, langsung saja kita bahas. Palestina, tanah kaum muslimin. Palestina negeri pilihan. Inilah tanah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahan tanah Palestina, tanah yang juga termasuk bagian dari Syam. Keberkahannya ini dapat dirunut, misalnya Syam menjadi tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tempat singgah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan Isra dan Miraj, tempat dakwah para nabi. Dakwah yang membawa misi agama tauhid. Dan juga lantaran keberadaan Masjidil Aqsa di tanah Palestina yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra, ayat 1. Selain memuliakan tanah Palestina, Allah juga memilih Mekah dan Madinah. Begitulah Allah telah mengistimewakan wilayah Syam dan Masjidil Aqsa. Dan Allah memilih Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Bila mana keberadaan Bani Israel di bumi Palestina, masa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Sejarah Yahudi bermula sejak Israel, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil, yang tumbuh di daerah kanan Palestina dengan dikarunia sejumlah 12 anak. Mereka itulah yang disebut asbat suku, Bani Israel, dan hidup secara badawah pedesaan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Yusuf sebagai pejabat penting di Mesir, kemudian meminta kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk berpindah ke Mesir. Di Mesir, keluarga ini hidup di tengah masyarakat Watsaniyun paganisme. Mereka hidup dengan kehidupan yang baik lagi nikmat di masa Yusuf. Setelah Nabi Yusuf wafat, seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian penguasa, kondisi Bani Israel berubah total. Yang sebelumnya menyandang kehormatan dan kemuliaan, kemudian menjadi terhina, lantaran Firaun melakukan penindasan dan memperbudak mereka dalam jangka waktu yang amat lama. Sampai Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabb-mu. Al-Baqarah ayat 49. Masa Nabi Musa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Firaun dan kaumnya, dengan dibekali mukjizat, untuk menyeru mereka agar beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari siksaan. Namun Firaun dan kaumnya mendustakan mereka berdua, kufur kepada Allah. Karenanya, Allah menimpakan kepada mereka berbagai bencana, kekeringan, rusaknya pertanian, mengirim angin kencang, belalang dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk lari bersama Bani Israel pada suatu malam dari negeri Mesir. Firaun dan kaumnya pun mengejar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Firaun beserta kaumnya, dan menyelamatkan Musa dan kaumnya ke negeri Saina, masuk dalam wilayah Palestina sekarang. Peristiwa itu terjadi pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi menyebutkan, lama Bani Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Jumlah mereka waktu itu sekitar 600.000 orang. Lelaki. Mengenai besaran jumlah ini, Dr. Saud bin Abdul Aziz Al-Khalaf berkata pengakuan ini sangat berlebihan. Karena berarti, bila ditambah dengan jumlah anak-anak dan kaum wanita, maka akan mencapai kisaran 2 jutaan jiwa. Tidak mungkin dapat dipercaya. Itu berarti jumlah mereka mengalami pertumbuhan 30.000 kali. Sebab sewaktu Bani Israel masuk ke Mesir, berjumlah 70 jiwa.
Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 54. Firaun berkata, sesungguhnya mereka, Bani Israel, benar-benar golongan yang kecil. Jumlah 2 juta tidak bisa dikatakan kecil. Mustahil dalam satu malam terjadi eksodus 2 juta jiwa. Kita tahu di dalamnya terdapat anak-anak dan kaum wanita serta orang-orang tua. Orang-orang yang bersama Nabi Musa, mereka adalah orang-orang dari Bani Israel yang mengalami penindasan dan kehinaan serta menuhankan manusia dalam jangka waktu yang lama. Akidah mereka telah rusak, jiwanya membusuk, mentalnya melemah, dan muncul pada mereka tanda-tanda pengingkaran, kemalasan, pesimis, serta bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski Allah telah menunjukkan banyak mukjizat dan tanda-tanda kekuasaannya melalui Nabi Musa, tetapi mereka tetap ingkar, sombong dan tetap kufur. Mereka justru meminta untuk dibuatkan berhala sebagai Tuhan yang disembah. Hingga akhirnya, As-Samiri berhasil menghasut mereka untuk menyembah anak sapi, menolak memerangi kaum yang bengis Jababirah. Maka, Allah menimpakan hukuman kepada mereka berupa tih, berjalan berputar-putar tanpa arah karena kebingungan dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah. Pada rentang waktu ini, Musa wafat, sementara Harun sudah meninggal terlebih dahulu. Setelah usai ketetapan waktu yang Allah kehendaki untuk menghukum mereka dengan kebingungan tanpa mengetahui arah, Bani Israel berhasil menaklukkan bumi yang suci di bawah pimpinan Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Para ahli membagi perjalanan sejarah kota suci Palestina pasca penaklukan tersebut menjadi 3 periode. Pertama, masa kudah, yaitu masa penunjukan hakim bagi setiap suku yang berjumlah 12, setelah masing-masing mendapatkan wilayah sesuai pembagian Nabi Yusya bin Nun. Masa ini kurang lebih berlangsung selama 400 tahun lamanya. Kedua, dikenal dengan masa raja-raja. Diawali oleh Raja Talut. Kondisi masyarakat mengalami masa keemasan saat dipegang oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketiga, periode yang disebut sebagai masa perpecahan internal, yaitu setelah Nabi Sulaiman wafat. Mereka terbelah menjadi 2 kutub, bagian selatan dengan ibu kota Baitul Maqdis dan wilayah utara dengan ibu kota Nablus. 2 wilayah ini akhirnya dikuasai bangsa asing. Wilayah selatan ditaklukkan oleh bangsa Assyria dari Irak. Wilayah utara diserbu Mesir. Disusul kedatangan Nebukadnezar, yang mampu mengusir bangsa Mesir dari sana. Pergantian kekuasaan ini, akhirnya dipegang bangsa Romawi yang berhasil mengalahkan bangsa Yunani, penguasa sebelumnya. Pada masa kekuasaan Romawi inilah, Isa Al-Masih diutus oleh Allah. Pada masa itu pula, musibah dahsyat dialami kaum Yahudi. Bangsa Romawi melakukan genosida pemusnahan secara keras etnis mereka, lantaran orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan. Baitul Maqdis pun dihancurkan. Bangsa Yahudi tercerai-berai. Sebagian melarikan diri ke seluruh penjuru wilayah bumi. Demikianlah hukuman Allah dengan mendatangkan bangsa yang menindas mereka. Siksaan dan kepedihan ditimpakan kepada mereka atas kerusakan, tindak aniaya dan akibat akhlak mereka yang buruk. Bangsa Romawi menguasai tanah Baitul Maqdis hingga beberapa lama, hingga kemudian pada abad pertama Hijriyah, pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berhasil mengambil alih penguasaan tanah penuh berkah ini dari tangan bangsa Romawi yang memeluk agama Nasrani, meliputi Palestina, Syam dan daerah yang ada di dalamnya. Tepatnya pada pemerintahan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, pada bulan Rajab tahun 16 Hijriah, sehingga menjadi Darul Islam. Penyerahan Baitul Maqdis ini terjadi setelah pasukan Romawi di sana dikepung oleh pasukan kaum muslimin selama 40 hari di bawah komando Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Khalifah Umar ibnul Khattab menetapkan orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis. Klaim palsu Yahudi atas tanah Palestina. Merasa nenek moyangnya pernah berdiam di sana, menyebabkan kaum Yahudi membuat klaim jika mereka memiliki hak atas tanah Palestina. Alasan yang dikemukakan, karena mereka telah mendiaminya sejak Nabi Ibrahim dan berakhir ketika orang-orang Yahudi generasi akhir diusir dari Baitul Maqdis pada masa Romawi.
Mereka pun mengklaim hak kepemilikan tersebut juga berdasarkan tinjauan agama, yaitu mengacu kepada kitab suci mereka, bahwa Allah telah menjanjikan kepemilikan tanah Kanan Palestina dan wilayah sekitarnya, dari Sungai Nil di Mesir sampai Sungai Efrat di Irak. Janji tersebut disampaikan Allah kepada Ibrahim. Begitulah bangsa Yahudi yang hidup pada masa sekarang mengklaim sebagai keturunan Ibrahim, bangsa terpilih, sehingga merasa paling berhak dengan Palestina dan sekitarnya, yang disebut-sebut sebagai Ardul Miat, tanah yang dijanjikan. Karenanya, muncul upaya untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah, bertujuan mendirikan sebuah negara Israel Raya. Napoleon Bonaparte, seorang raja Perancis, telah memfasilitasi tujuan tersebut. Caranya, pada tahun 1799 Masehi, dia mengajak Yahudi dari Asia dan Afrika untuk bergabung dengan pasukannya. Namun akibat kekalahan dideritanya, menyebabkan rencana tersebut tidak terwujud. Wacana ini kembali muncul, dengan terbitnya buku Negara Yahudi, yang ditulis pemimpin mereka, Theodore Herzl pada tahun 1896 Masehi. Orang-orang Yahudi melakukan kajian secara jeli tentang kondisi negara-negara penjajah, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Inggris merupakan negara yang paling tepat untuk membantu merealisasikan rencana tersebut. Ringkasnya, setelah melalui lobi-lobi, maka pada tahun 1917 Masehi, Inggris yang menjajah kebanyakan negara Arab, memberikan tanah hunian bagi Yahudi di Palestina. Penguasa Inggris melindungi mereka dari kemarahan kaum muslimin. Di sisi lain, penjajah Inggris bersikap sangat keras terhadap kaum muslimin di sana.